Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran Kitab Ibrani. Pelajaran ke-9, Yesus Korban yang Sempurna. Selasa, 22 Februari, Korban Yesus yang Sempurna. Bacalah Ibrani 7 ayat 27 dan Ibrani 10 ayat 10. Bagaimana pengorbanan Yesus dijelaskan dalam bagian-bagian ini? Para imam Lewi yang dalam jumlah yang besar, kepada mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam, dibandingkan dengan Yesus yang hidup selamanya dan memiliki imamat kekal. Para imam Lewi setiap hari dan setiap tahun mempersembahkan persembahan dan korban yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Namun, Yesus mempersembahkan dirinya sekali untuk selamanya, sebuah pengorbanan tunggal yang membersihkan hati nurani kita dan menyingkirkan dosa. Pengorbanan Yesus lebih tinggi daripada pengorbanan hewan, karena Yesus adalah anak Allah yang dengan sempurna memenuhi kehendak Allah. Gambaran tentang pengorbanan Yesus yang terjadi sekali untuk selamanya memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, pengorbanan Yesus yang sangat efektif dan tidak pernah terlampaui. Pengorbanan para imam Lewi diulangi karena tidak efektif. Sebaliknya, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Kedua, semua jenis pengorbanan dalam Perjanjian Lama menemukan penggenapannya di kayu salib. Jadi, Yesus tidak hanya membersihkan kita dari dosa, Dia juga menyediakan pengudusan dengan menyingkirkan dosa dari hidup kita. Sebelum para imam dapat mendekati Tuhan di tempat kudus dan melayani atas nama sesamanya manusia, mereka harus dibersihkan dan dikuduskan atau ditahbiskan. Pengorbanan Yesus membersihkan kita dan menguduskan kita, sehingga kita dapat mendekati Tuhan dengan percaya diri dan melayani Dia sebagai imamat yang rajani. Akhirnya, pengorbanan Yesus juga menyediakan makanan bagi kehidupan rohani kita. Ini memberikan contoh yang perlu kita amati dan ikuti. Jadi, Ibrani mengundang kita untuk memusatkan pandangan kita kepada Yesus, terutama peristiwa salib, dan mengikuti pimpinannya. Salib adalah dasar dari semua manfaat yang Tuhan limpahkan kepada kita. Itu menyediakan pemurnian dari dosa, pengudusan untuk melayani, dan makanan untuk bertumbuh. Bagaimana kita bisa mengalami lebih baik apa yang telah diberikan kepada kita di dalam Yesus? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Kalau kita membuka di dalam Ibrani pasal 9 ayat 28, di sana dikatakan bahwa demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Keimamatan Yesus Kristus tidak dapat kita samakan dengan pribadi dan peran imam yang lain yang hidup di zaman Perjanjian Lama. Mengapa demikian? Oleh karena jabatan keimamatan mereka di Perjanjian Lama dibatasi oleh maut atau kematian, dibandingkan dengan Yesus yang hidup selama-lamanya dan memiliki imamat yang kekal. Para imam Lewi juga setiap hari dan setiap tahun, pagi dan petang, mempersembahkan persembahan dan korban yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang hanya bisa disempurnakan oleh korban yang sesungguhnya, yakni Yesus Kristus sebagai domba yang tersembelih. Firman Tuhan secara tegas menyatakan bahwa keimamatan Yesus Kristus itu tidak akan pernah dapat beralih dan tergantikan oleh siapapun. Karena Ibrani 7 ayat 21 mengatakan engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya gambaran tentang pengorbanan Yesus yang terjadi sekali untuk selamanya memiliki implikasi atau pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, pengorbanan Yesus itu sangat efektif dan tidak pernah terlampaui. Maksudnya adalah imam di dalam Perjanjian Lama dibatasi dengan keberdosaan mereka. Mereka juga adalah manusia berdosa yang harus mempersembahkan korban untuk diri mereka sendiri. Sedangkan Yesus, Ia adalah yang tak bercacat. Itulah sebabnya pengorbanannya tidak dapat dilampaui ataupun terlampaui dengan pengorbanan-pengorbanan di dalam Perjanjian Lama. Kedua, semua jenis pengorbanan dalam Perjanjian Lama menemukan kegenapannya di kayu salib. Kita sudah mempelajari kemarin ada 5 sistem pengorbanan yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan semuanya penggenapannya ada kepada Yesus ketika Dia mati di kayu salib.
Karena itu, hanya Yesus yang dapat membersihkan kita dari dosa. Dia yang menyediakan pengudusan, Dia yang menyingkirkan dosa dari hidup kita. Dan kita dapat memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus ini, sehingga mengaku akan setiap kesalahan kita dan mengizinkan Tuhan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala jenis kesalahan kita. Yesus Kristus dengan membawa korban yang sempurna dan tak bercacat, yaitu tubuhnya dan darahnya di dalam setiap kehidupannya di dunia ini, menghasilkan pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal bagi mereka yang percaya. Yohanes 3:16, percaya kepadanya, tidak binasa, memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu, Ibrani mengundang kita untuk memusatkan pandangan kita hanya kepada Yesus sajalah, terutama peristiwa salib, dan mengikuti setiap tuntunannya, setiap pimpinannya di dalam kehidupan kita. Itulah mengapa Yesus adalah korban yang sempurna. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib memberikan keselamatan kepada kami. Bukti nyata rasa terima kasih, ucapan syukur atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami akan mengasihi Tuhan dengan menuruti akan setiap kehendak perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.